Nah, ini ada satu batang yang kebetulan pas di tengah bedeng ya, kebetulan pas tengah bedeng. Sebenarnya kemarin itu banyak bekas-bekas sabut kelapa juga sebagai mulsanya. Ini pas di tengah bedeng, kita tanam dari stek pendek atau bibit dari polybag yang steknya hanya 2 ruas. Jadi cenderung lebih kecil ya, untuk bentuk batangnya itu lebih kecil seperti ini. Nah, ini udah di ketinggian 1 meter, pucuk ini udah di ketinggian 1 meter. Tapi posisi batang di bagian pucuk ini kondisinya masih kecil. Masih sangat kecil. Nah, kurang bagus lah ya. Kita lihatnya kurang bagus, kurang mantap lah ya untuk batangnya. Ini walaupun kita biarkan juga dia sebenarnya akan tetap dia membesar. Nah, ini ya. Ini walaupun kita biarkan atau kita liarkan nih, tanpa ada perawatan khusus, tanpa ada pemangkasan pembesaran batang, ini akan besar dengan sendirinya. Ini nanti tetap di ketinggian atau kurang lebih panjang sulur sekitar 3 meter. Itu batangnya udah besar normal, mungkin sebesar kelingking sudah bisa. Cuma kalau kurang sabar atau pengen lebih cepat untuk pembesaran batang, nah ini kita lihat kondisi batang. Kondisi batang ini sangat sehat, subur, bagus, walaupun si sulur ini terlihat memang lebih kecil. Batangnya memang lebih kecil, tapi memang batang ini batang yang sehat dan pertumbuhannya masih bagus. Nah, caranya untuk memperbesar atau mempercepat pembesaran batang vanili dengan sistem tanam polybag atau bibit dari stek pendek, itu mudah. Kita caranya untuk pembesaran hanya kita potong di bagian pucuk. Nah, ketika kita potong di bagian pucuk, itu kurang lebih 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah mulai tumbuh mata tunas. Dan nanti ketika tumbuh tunas baru di bagian atas, dia akan lebih besar dari batang yang ada di bagian bawahnya. Nah, untuk cara pemotongannya itu enggak seberapa ribet, enggak sulit, enggak susah. Ini tinggal kita potong gini aja nih, pucuk 1 atau 2 ruas enggak masalah. Ini saya potong 2 nih. Nih. Ini kita buang. Ini walaupun enggak dibuang juga, kita taruh di sini, dia dia akan tetap hidup lagi. Kita taruh misalkan di bawah tiang. Selama dia enggak kejemur matahari, dia akan hidup kembali. Tapi kalau saya yang seperti itu saya buang. Ini ada 2 nih, ada 2 sulur dengan besar batang yang sama. Ini saya perlakukan sama. Ini satunya saya potong cuma 1 ruas seperti ini. Ini ya. Kita buang juga. Dan ini kurang lebih 2 minggu nanti ini akan menumbuhkan tunas baru, dan tunas baru yang tumbuh ini di atas dia akan lebih besar dari batang yang ada di bawahnya. Nah, jika nanti masih kurang puas, masih kurang besar juga, ketika nanti tumbuh sampai sekitar 60 atau 50 cm di bagian atas di tunas barunya ini, nanti tumbuh sekitar 60 cm, kita perlakukan sama seperti yang tadi, kita potong lagi pucuknya sekali. Nah, itu biasanya di bagian atasnya udah semakin besar lagi. Biasanya kalau memang pertumbuhannya bagus, batangnya normal, 2 kali pemangkasan itu sudah normal, sudah besar batangnya. Itu udah cukup kalau memang batangnya sehat. Nah, ini kenapa tunas barunya beda? Ini lebih besar nih, hampir sebesar kelingking kalau dibandingkan dengan rokok. Ini rokok Samsu mungkin ya lebih besar dikit tunas barunya. Nah, ini dari tanaman dari stek panjangnya 1 meter. Dia akan menumbuhkan tunas yang lebih besar seperti ini daripada kita menggunakan stek pendek 2 atau 1 ruas yang biasanya tunasnya akan lebih kecil. Dan untuk pertumbuhan tunas baru dia akan lebih pesat, lebih cepat daripada tunas dari stek pendek. Untuk jenis sulur dari stek panjang seperti ini kita tidak memerlukan proses pemangkasan pembesaran batang. Ini tinggal kita piara, tinggal kita kasih nutrisi untuk pertumbuhan, dan batangnya akan semakin besar, semakin panjang akan semakin besar dan lebih bagus di pertumbuhannya, dan akan lebih cepat berbuah dibanding dengan stek pendek.
Dan ini penggunaan stek panjang 2 meter. Nih, penggunaan stek panjang 2 meter. Tunasnya pun lebih besar dari yang 1 meter. Lebih seger lagi dari yang 1 meter. Dan ini pertumbuhannya akan lebih pesat lagi dari yang 1 meter, tapi hampir sama. Cuma beda dengan stek yang pendek. Stek yang pendek akan lebih lambat. Nih. Ya. Ini panjangnya 2 meter. Dan ini lebih besar lagi nih. Bentuk tunasnya lebih besar lagi. Dan di sini ini tanam dari stek panjangnya 3 meter. Nih. Panjang 3 meter. Yang tumbuh bukannya tunas. Ini malah ditumbuhi tandan bunga nih. Ada 2, ini 1 tandan bunga, ini 1 tandan bunga juga. Ya. Ini dan ini. Batangnya sangat segar, sangat sehat. Ini kurang lebih 1,5 bulan setelah tanam. Masih sangat hijau karena apa? Naungan di atas masih bagus. Sinar matahari yang masuk hanya sekitar 20%. Nah, ini sebagai perbandingan yang sangat-sangat jelas. Ini mungkin untuk tanahnya pun nggak jauh beda karena hanya beda jarak 2 meter. Yang satu ini kita tanam pakai stek 1 meteran. Ini di tiang ini kita tanam stek dari 2 ruas. Nah, ini yang untuk stek 1 meter sama seperti yang tadi kita jelaskan, sebesar rokok Samsu ya, tuh sebesar rokok kretek tunas barunya nih. Dan kita lihat ke bagian yang kita tanam dari bibit stek 2 ruas, langsung ditanam ini, bukan disemai di polybag. Ini sangat kecil, dari apa ya, pipet atau sedotan minuman yang tumbuh dari bagian bawah di ketinggian 30 cm. Ini saya potong kemarin, saya potong pucuk, dan bagian atas ini sudah tumbuh lebih besar lagi. Dan nanti rencana ketika tumbuh sekitar 60 cm ini akan kita pangkas lagi biar lebih besar lagi di bagian atas. Yang ini tanam sudah sekitar 3 bulan, yang tadi yang 1 meter baru 1,5 bulan. Dan ini akan kebalap nanti, untuk pertumbuhannya akan lebih cepat yang dari stek 1 meteran.